Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Melatih anak untuk belajar dengan kekerasan atau kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Tapi katakan, dokter ini siapa? Anda hanya berbicara, dia penghasil uang, pencari nafkah dari biaya, atau penyembuh orang sakit. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari, saya percaya, dalam senam, untuk tubuh, dan musik untuk pikiran. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan atau kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Bahaya berhati-hati untuk menguntungkan orang lain. Dengan sentuhan cinta setiap orang menjadi penyair. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Tapi katakan, dokter ini siapa? Anda hanya berbicara, dia penghasil uang, pencari nafkah dari biaya, atau penyembuh orang sakit. Untuk pengenalan jenis musik baru harus dijauhi karena membahayakan seluruh negara, karena gaya musik tidak pernah diganggu tanpa mempengaruhi institusi politik yang paling penting. Salah satu hukuman karena menolak berpartisipasi dalam politik adalah Anda akhirnya diatur oleh bawahan Anda. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar.
Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Untuk pengenalan jenis musik baru harus dijauhi karena membahayakan seluruh negara, karena gaya musik tidak pernah diganggu tanpa mempengaruhi institusi politik yang paling penting. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Berbaik hatilah pada sesama karena setiap orang yang kita temui sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang.